Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu tentang surat edaran Menteri Agama tentang aturan azan dan pengeras suara di masjid dan mushola yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Dan juga akan membahas tentang persepsi masyarakat tentang pernyataan Menteri Agama tentang penggunaan anjing. Sebelum menuju pembahasan, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Informasi lain, Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu yang diatur dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022 yakni soal volume dan kualitas suara yang dihasilkan pengeras suara. Volume pengeras suara maksimal 100 desibel dengan kualitas suara yang bagus. Pengurus masjid diminta melakukan pengaturan akustik yang baik. Surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola, Saudara, diterbitkan tanggal 18 Februari 2022. Salah satu ketentuannya yakni pemasangan dan penggunaan pengeras suara dengan pengaturan akustik yang baik serta volume diatur sesuai kebutuhan maksimal 100 desibel. Ketentuan lainnya, suara yang dipancarkan memenuhi persyaratan yakni bagus atau tidak sumbang. Kedua, pelafalan secara baik dan benar. Dalam pesan singkat dengan tim Kompas TV, Menteri Agama menyatakan surat edaran yang diterbitkan adalah pedoman penggunaan pengeras suara, bukan pelarangan. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat, baik untuk azan, bersolawat, pengajian Al-Quran, maupun kegiatan dakwah lainnya. Hanya penggunaannya perlu diatur sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan juga keharmonisan antar warga masyarakat. Dewan Mas Untuk membahas isu itu pada kesempatan kali ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Mas Ahmad Imam Lutfi. Assalamualaikum Mas Imam. Iya, halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar saya baik. Bagaimana nih? Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baiklah, mengenai isu yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, gimana sih pandangan Mas Imam mengenai pro kontra aturan azan tersebut, dan apakah Mas Imam setuju dengan aturan tersebut? Kontra terhadap keputusan baru memanglah sudah sering terjadi kan? Sebenarnya sering terjadi. Sebenarnya aturan pengeras suara sudah mencuat sejak tahun 1978 dan sekarang mencuat kembali setelah pernyataan Menag baru-baru ini. Adapun menurut saya keputusan tersebut sudah sangat tepat dikarenakan kebinekaan yang ada di Indonesia. Keputusan yang telah diambil Menag dimaksudkan untuk menghormati umat agama lain, toleransi dan menjaga keharmonisan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selain itu, keputusan ini diambil sebagai respon terhadap keluhan orang non-muslim yang merasa terganggu akan kerasnya suara toa yang bahkan kadang memegakkan telinga mereka. Selain itu, keputusan ini diambil demi kenyamanan bersama dan menciptakan keadilan untuk semuanya. Kan di Indonesia sangat beragam sekali umat agama. Terkait ucapan Menag yang mengucapkan gonggongan anjing itu hanyalah perumpamaan suara yang sangat. Baiklah, terkait isu tersebut, organisasi apa saja sih yang bereaksi terkait isu ini? Kayaknya ada 8 organisasi yang menanggapi isu ini. Yang pertama dari JPMI Sumut mengatakan bahwa perumpamaan gonggongan anjing kurang tepat dan menimbulkan provokasi negatif serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, JPMI juga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menag Yakut dari jabatannya. Di sisi lain,
CPMI juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menahan diri dan tidak terprovokasi dengan ungkapan yang ada yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah GP Ansor menanggapi bahwa ucapan menak dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggiring opini negatif guna menciptakan situasi emosional di kalangan masyarakat dengan membenturkan nilai sakral dengan ilahi yang tabu. Dalam hal ini ucapan gonggongan anjing itu. Dalam hal ini juga GP Ansor ingin meluruskan bahwa menak tak ada niatan menyertakan gonggongan anjing dengan suara azan, tapi lebih ingin mencontohkan suara yang terlalu keras yang mengganggu warga non-muslim. Yang ketiga adalah IJMI meminta Jokowi mengoreksi kinerja menak dan menegurnya agar lebih bijak dan arif dalam berkata-kata. Adapun bila perlu, Presiden berhak mengganti menteri yang dinilai meresahkan umat dan kontroversial tindakannya. Setidaknya menurut Wali Kota Depok, Muhammad Idris, kebijakan baru ini kurang visibel dengan budaya masyarakat Indonesia dan tidak dibahas terlebih dahulu. Adapun menurut DPR RI, mengkritik sebaiknya menteri lebih fokus pada urusan pemerintahan dan hal substansial lainnya dan mendesak Yaakob meminta maaf. Di sisi lain, staf Sumenak sebenarnya menak bermaksud untuk menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama dan menghargai umat agama lain. Karena di Terkait kabar yang telah menyebar, solusi apa saja sih yang dapat digunakan untuk membentuk opini negatif masyarakat? Adapun solusi yang dapat dilakukan, 1. Memilih kata yang tepat ketika ingin berbicara agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, memahami secara dalam maksud menak dan menelaahnya. Ketiga, tidak terpancing argumen negatif yang provokatif. Yang keempat, mencari kebenaran berita yang disebarkan. Yang kelima, bersikap bijak dan teliti mengelola informasi. Karena belum tentu salah dan belum tentu juga benar. Jadi kita harus teliti. Kemudian sebagai mahasiswa, peran apa saja sih yang dapat dilakukan untuk bijak terhadap aturan baru tersebut? Toh aturan itu juga untuk kebaikan bersama. Dan perlu diingat, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Dan jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Adapun peran kita sebagai mahasiswa antara lain selektif dalam membaca berita, memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya, bijak dalam bermedsos, dan yang paling penting adalah menghargai dan menghormati pemeluk agama lain, seperti termaktub dalam aturan menak guna kenyamanan bersama. Hal itu juga sejalan dengan nilai Pancasila yang kedua, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara harus adil untuk semua rakyatnya tanpa pandang bulu. Kesimpulannya, sebagai mahasiswa, tonggak negara hendaknya kita bijak dalam mengelola informasi yang diterima agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keonaran di kalangan masyarakat. Selain itu, selektif dalam menerima informasi dan mengecek kebenarannya. Terima kasih. Setidaknya, Terima kasih kepada Mas Ahmed Mangmufi yang telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Atas segala kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, terima kasih. Adapun kesimpulan wawancara pada kesempatan ini adalah, pada dasarnya kebijakan baru yang diatur pemerintah untuk menciptakan keadilan dan untuk guna kenyamanan dan keharmonisan masyarakat di tengah perbedaan agama. Adapun masyarakat dibimbing agar tidak terpancing dengan sentimen negatif yang berkembang. Dalam hal ini, ada baiknya kalau masyarakat lebih selektif dalam mengolah berita dan tidak langsung percaya terhadap berita yang disebarkan. Terkait isu penggunaan anjing dan alat, sebenarnya hanyalah terjadi masyarakat tidak
Hendaknya juga jangan mengiring opini yang berkembang, bahkan menjatuhkan menteri agama. Mereka harusnya bijak dan membina masyarakat agar tidak terjerumus kepada berita yang salah, dan juga berupaya meredam sentimen negatif yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa juga berperan dalam mendeteksi berita, juga menyelidiki informasi yang ada dalam media sosial, dan juga memahami bahwa aturan menteri bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, mengingat Indonesia juga negara yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda dan tetap sama.